Yang terberat kalau jadi layangan putus apa, kan bisa kemana-mana aja. Based on real life gitu ya kan. Siapa nih? Ini si ini, itu si itu. Siapa yang diajak ke Kapadokia? Astagfirullahaladzim. Enggak, anak happy punya keluarga yang lengkap. Pergolakan batin Kinan tentang itu. Kalau ke anak-anak gimana ya Kak Ros? Yang sekarang aku bisa lakuin ke mereka tuh cuma kayaknya tuh penuh permintaan maaf aja gitu loh. Tapi kalau Reza Radian cocok gak? Atau terlalu cakep sebenarnya? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita kedatangan penulis novel Layangan Putus, yaitu Mami ASF. Hai, alias ini adalah dokter, gimana sih panggilnya, dokter hewan? Gimana sih gelarnya itu apa sih bacanya? Iya, dokter hewan sih gelarnya, tapi manggilnya Dok Eca. Oh, Dok Eca. Dok Eca yang punya kalau di tempat praktek ya. Klinik kamu namanya apa yang di Malang? Praktek dokter hewan Eka Prastiawati, Luna Pet House. Oh, Nuna Pet House. Nuna Pet House. Jadi kalau yang ke Malang, Pet House bukan penthouse. Pet House ya tempatnya. Gitu. Bisa datang nih ke Malang ke tempatnya Dok Eca ya. Dok Eca, ini kan banyak yang tanya ya. Udah sering dijelasin sih. Orang tuh lagi tergila-gila sama itu serial Layangan Putus. Apalagi ditulisnya di situ adalah berdasarkan kisah nyata. Karena dari novelnya Layangan Putus. Padahal sebenarnya berapa persen sih kesamaan antara novel sama itu serial? Berapa persen? Kalau dihitung ukur-ukuran persennya sih nggak banyak. Nggak banyak dan nggak bisa ngukur juga aku berapa persennya. Tapi yang jelas sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena esensinya beda. Esensinya ada esensi menduanya. Menduanya sama. Sama, tapi kalau yang di serial itu perselingkuhannya yang kental banget, yang diangkat itu perselingkuhannya. Tapi kalau di buku itu menduanya poligami. Dan nggak, maksudnya di buku juga nggak menyalahkan lah intinya gitu, nggak menentang syariat itu ada. Gitu. Oh, tapi lebih kepada pergolakan batin Kinan, gitu ya, itu di buku ya. Nah, kita jadi pengen tahu nih sebenarnya kan karena penulis itu kan biasanya ya punya perspektif ketika menulis itu. Kita mau tanya seberapa sih kesamaan antara Kinan sama Dok Eca? Ada kesamaan-kesamaan apa antara karakter Kinan sama Dok Eca? Kalau kita lihat di serial ya, belum baca bukunya. Kan Putri Marino tuh kayak yang perempuan yang kayaknya dia tuh yang gitu, nggak kayak tough banget gitu ya, mandiri. Terus dia ya walaupun berat ngadepin mendua gitu, tapi kan dia kayak apa ya? Berani dan cepat sekali untuk mengambil langkah dia dalam bersikap. Ada kesamanya nggak karakternya? Sama sayanya berarti ya gitu ya, sebagai penulisnya. Jadi kalau misalnya emang menggambarkan Kinan itu, kalau dari sikapnya dia yang independen, terus mandiri tadi ya, sama kesigapan untuk mengambil keputusan gitu, langkah. Itu mungkin kalau bisa saya ucapkan malah sama si penulis sama sayanya itu nggak terlalu banyak. Kalau memang dibilang beraninya berani dalam mengambil keputusan berani, tapi independennya juga insya Allah ada. Cuma kalau untuk cepat mengambil keputusan itu enggak. Jadi kalau dari saya sebenarnya pribadi itu ngambil keputusan itu penuh pertimbangan banget. Jadi kayak mikirin dulu ini itu baru bisa ngambil. Ya, apalagi mungkin kalau karena serial ya kan pendek, jadi nggak kelihatan tuh. Tapi sama nggak kan kalau di serial kita lihat ada tuh dialog ketika Kinan bilang bahwa yang saya perjuangkan itu adalah harga diri. Gitu. Apakah itu juga istilahnya value itu juga ada di diri Dok Eca sebagai penulis?
Value ya, kita sebagai perempuan kan memang harus punya harga diri sih. Harus punya dan harus memiliki itu gitu, harga diri. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri lebih ke bukan harga diri sih Kak Rose sebenarnya. Lebih ke komitmen aja, lebih apa ya? Lebih pada suatu janji yang dipegang, komitmen yang dipegang itu yang itu yang diperjuangkan. Komitmen itu yang diperjuangkan. Jadi kalau sudah kita punya kita sudah pernah berucap dan kita pernah berjanji akan itu yang diperjuangkan. Lebih ke sana sih. Jadi bukan orangnya tapi komitmennya itu. Gitu ya. Dan bukan masalah harga diri karena ya kan kalau kita ngadepin pasangan yang mendua gitu misalnya. Kan ada kan kita merasa dipermalukan gitu kan. Sehingga itu kan yang mungkin kalau di serial yang aku lihat Kinan itu ngomong ya itu masalah harga diri gitu. Oke. Kalau enggak sih kalau dari saya. Kalau dari saya menyikapin itu ya karena skrip. Penulis skrip dengan penulis novel berbeda ya? Orangnya gitu juga bukan dari sana sih penyampaiannya sebenarnya. Enggak ada tuh dialog itu di dalam buku. Enggak ada sih. Beda ya. Beda. Tapi gitu. Kinannya sama nih, karakter Kinan di buku dan di serial? Kalau memang yang di serial dianggapkan sebagai yang tadi Kak Rose bilang, independen, berani, mungkin oke, iya gitu. Untuk ada sedikit berbeda lah, tapi masalah gitu. Menduanya kayaknya semua orang bisa relate ya. Dengan buku pun bisa relate gitu ya. Kenapa judulnya Layangan Putus? Oke. Jadi itu banyak sih yang nanyain bolak-balik itu gitu. Sebenarnya itu kan awal ceritanya karena aku nulis sebuah cerita di satu komunitas bisa menulis di Facebook, di grup lah gitu, di grup Facebook itu. Itu juga baru mulai iseng nulis gitu. Momentumnya adalah? Momentum maksudnya waktu. Momentum menulis. Waktu menulisnya itu. Jadi ceritanya agak panjang lagi ya, kita flashback ya nggak apa-apa ya. Kita punya banyak waktu. Oke, jadi waktu itu aku lagi aku tuh lagi apa ya, nganterin, pokoknya aku lagi main ke rumah wali murid yang sekolahnya sama anak aku gitu. Aku lagi jemput anak aku di situ gitu. Nah terus waktu aku main ke sana, terus aku lihat ternyata dia itu punya perpustakaan mini gitu yang isinya buku-buku. Terus ada buku tulisannya dia gitu. Jadinya aku yang kayak, oh ini namanya Mbak Nisma. Mbak penulis, aku bilang kayak gitu. Terus apa namanya, lucu gitu. Maksudnya dia punya sesuatu yang bisa dibilang ini punya aku gitu. Ini dari aku gitu. Ya udah, jadi aku juga mikir, kayaknya seru juga ya kalau kita bisa menelurkan sesuatu yang aku bisa akui ini punya aku gitu. Ya udah, dari situ kepicu aku pengen nulis gitu. Karena sebelumnya memang nggak tahu ya bisa dibilang bakat atau gimana, nggak ngerti. Aku sendiri kalau ngelihat tulisan aku masih berantakan banget kan. Jadi aku tuh dari kuliah pun tergabung sama majalah kampus gitu-gitu loh. Waktu sekolah pun suka nulis-nulis, nyoret-nyoret lah, coret-coretan gitu. Jadi waktu punya teman seorang penulis ya ngebuat aku pengen nulis gitu. Terus aku konsul sama dia, udah deh aku mau nulis nih gitu. Aku mau coret-coret. Ya udah, pada saat itu aku lagi ngetik. Terus aku kirim ke dia, bagus nggak? Bagus, udah. Ini mau dipostingin kemana nih gitu. Ya udah, aku tuh tergabung di sini loh, dia bilang kayak gitu, ke grup komunitas bisa menulis Facebook itu. Ya udah, akhirnya aku posting di situ. Nah itu waktu aku posting itu belum ada judulnya karena masih gaptek kan, masih belum terbiasa sama grup itu. Jadi aku langsung aja asal posting, belum ada judulnya, langsung aku hapus lagi. Terus aku masukin lagi ke, waktu itu nulisnya di handphone, jadi fontnya tuh kecil-kecil gitu loh Kak. Ya udah, pas aku masukin lagi ke situ tuh aku mikir judulnya apa ya. Nah waktu masukin ke font-font kecil itu tulisan layangan putusnya tuh di depan mata gitu. Udah aku langsung aja nulis judulnya yang putus juga gitu. Jadi kayak yang spontan aja gitu loh. Nah udah, tulis layangan putus, naik lah gitu. Terus layangan putus 1 deh kalau nggak salah itu gitu. Ya udah, besoknya
kayak mau dirutinin aja, jadi kayak tadinya kan mau selesai satu itu aja tuh, ternyata aku emang nggak bakat kalau nulis pendek-pendek gitu loh, jadi kayaknya tuh penjabaran gitu ya udah. Jadilah satu novel itu ya dari situ. Jadi dari kayak gitu. Tapi berarti kan kata layangan putus itu ada dong di dalam kalimat. Ada. Apa itu? Penggambaran kondisi pada saat itu lagi nulis itu. Ya itu. Gamang gimana gitu. Gamang. Merasa nggak ada pegangannya, nggak ada pijakannya. Kayak layangan putus. Itu. Kondisi pada saat itu. Kondisi pada saat itu. Yang terberat kalau jadi layangan putus apa? Kan bisa kemana-mana aja. Maksudnya gimana? Ya apa yang berat? Jadi layangan putus. Kan kalau jadi layangan putus orang bisa melihat bahwa kan asik, nggak ada yang mengendalikan. Bisa kemana-mana aja gitu. Iya, jadi kayak ngawang, nggak jelas ininya, nggak jelas nasibnya gitu kayaknya mungkin. Jadi kayak misalnya tuh kelihatannya apa sih, terombang-ambing aja. Nggak jelas nasibnya. Nggak jelas arahnya gitu. Ya, waktu itu karena setelah menikah nggak kerja emang ya? Iya. Jadi kalau ketika ada perubahan dalam kehidupan itu ibaratnya seperti layangan putus. Iya. Secara ekonomi. Secara ekonomi, secara apa ya? Jadi kayak mungkin pada saat ada pelindung atau pelengkap gitu, nah tiba-tiba nggak ada. Itu yang membuat ya kayak layangan putus nggak ada pegangannya gitu, bingung. Apa yang membantu kemudian? Menulis membantu itu menjadi punya pijakan lagi? Iya, jadi kayak bukan punya pijakan, seenggaknya relief aja gitu. Ada yang bisa menyalurkan kegundahan itu. Kegundahan dari perasaan ya, walaupun keadaan yang seperti tidak ada pijakan itu belum terpenuhi dari menulis. Belum. Tapi setelah novelnya keluar? Novelnya keluar itu lama, 1 tahun. Hampir. Setelah mulai nulis di Facebook itu? Kan itu aku take down. Dua kali, jadi kayak bersambung, besokannya masih berusaha buat konsisten nulis. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih aman, komen-komennya aman. Hari keempat viral. 4 apa 5 deh nggak ngerti gitu, kaget dengan responnya. Gini amat ya, gitu responnya. Ya udah, abis itu aku langsung take down itu, nggak mau memancing sebenarnya gitu kan. Ya udah, aku take down itu cerita itu aku take down. Akhirnya malah yang berdatangan penerbit, publisher gitu, ada beberapa yang datang ke aku yang meyakinkan bahwa lanjutin. Iya, ini bisa dijadikan karya kok gitu. Ini bisa kok dijadikan karya gitu. Karena tadinya kan ngirain kalau pas cuma ditulis aja malah cuma memancing gejolak gitu kan kayak nggak ada faedahnya gitu. Nah, ternyata emang ada yang ya itu membuat kamu yakin akhirnya dilanjutkan saja menjadi sebuah novel. Iya, awalnya juga memang penuh pertimbangan sih Kak, ya, sampai seperti yang diceritakan. Kalau dia Kinan yang tipe ngambil keputusan penuh pertimbangan. Dengan penuh pertimbangan, terus mikirnya agak lama gitu. Efeknya apa? Iya, gitu. kayak gitu. Sampai emang yang dari pihak penerbitnya ini datang langsung ke Bali ngejer aku. Nah, itu yang bikin aku oke deh, berarti ini orang emang serius gitu. Ya udah, lanjutin nulisnya. Melanjutkan nulisnya pun itu nggak mudah karena pada saat itu aku kan sudah mulai bekerja aktif sebagai dokter hewan, sebagai dokter hewan, bekerja aktif dan aku pindah. Jadi aku ada mengalami transisi untuk pindah juga. Itu kan juga PR ya. Adaptasi. Iya, adaptasi tempat pindahin baru. Sekolah anak-anak juga. Jadi ya emang bener-bener. Dan itu saat lagi hamil? Enggak, hamilnya udah lewat. Oh, sebelum pindah ke Malang itu sudah. Jadi waktu kamu hamil dan melahirkan anak kelima yang meninggal itu masih di Bali? Masih di Bali. Masih di Bali. Belum bekerja juga atau sudah bekerja di situ? Sudah bekerja. Jadi kamu pindah itu dengan ke Malang, banyak sekali terjadi hal yang dalam kehidupan kamu. Kamu bilang sudah cerita banyak. Bahwa kehilangan anak kelima itu juga salah satu yang berat dalam kehidupan kamu yang harus kamu lewati. Oh iya. Iya. Jadi kalau aduh anak.
Ya kalau misalnya nyeritain yang anak yang kelima emang itu udah kejadian tahun 2018 bulan Juni. Jadi itu dulu dilewatin, semuanya udah kelewatin baru pindah ke Malang. Pindah ke Malangnya 2019 akhir lah. Gitu. Masih sedih selain karena kehilangan, kenapa? Kamu merasa ada feeling guilty juga? Kenapa? Ya itu sih yang sampai sekarang masih coba buat berdamainya di sana dengan perasaan bersalah kalau yang kelima penuh dengan Pergolakan batin. itu juga lebih kalau yang pertama 1, 2, 3, 4 itu kan dirawat disayang-sayang, setiap momen ke dokternya dinantikan gitu ya. Kalau yang kelima tuh kayak udah bisa gitu, kerja gitu, terus ke dokternya pada saat aku bisa aja gitu. Jadi ngerasa kayak ngegampangin gitu. Pada saat mau momen melahirkannya itu kan aku udah pede banget kalau akan normal. Tapi ternyata sampai kejadian harus kehilangan dia, yaitu ternyata nggak sesuai pengharapan. Pada saat sudah pembukaan 10, pembukaan lengkap dan akhirnya harus lahir, ternyata ruptur uteri gitu. Jadi pendarahan, akunya hilang kesadaran, harus sesar, ternyata pada saat sesar udah nggak bisa diselamatkan. Itu aja sih, jadi perasaan bersalahnya ada masih. Sampai sekarang masih. Kemudian dari situ berapa bulan akhirnya kamu memutuskan untuk pindah ke Malang? Sebenarnya kan kalau pindah itu sudah ada wacana dari jauh-jauh hari ya, dari masih aku punya anak berapa ya? Pokoknya pindah dari Bali ke Malang itu sebenarnya memang udah ada wacana, udah ada cita-cita lah gitu. Tapi waktu itu bukan karena layangan putus? Bukan, bener-bener bukan. Waktu itu partner in life pada saat masih punya, itu memang beliau itu pengennya pindahnya ke daerah timur, meneruskan ngebuka kayak dakwah di sana gitu, karena di sana itu masih minim gitu, gitu kan. Cuma kalau pikiran saya pada saat itu masih pikirannya manja-manjanya perempuan gitu kan, makin jauh ya makin gak ada mall ya gitu kan. Terus PR banget kalau kita mau pulang kampung gitu kan, beliau dari Probolinggo ya. Itu berarti pesawat harus ke Surabaya, dari Surabaya jalan ke Probolinggo itu harus beberapa jam lagi gitu. Nah kalau pulang lagi ke saya kan waktu itu orang tua di Samarinda, harus ke pesawatnya harus ke Surabaya dulu, dari Surabaya Samarinda lagi, ke Balikpapan, dari Balikpapan Samarinda. Makin panjang ya, makin jauh gitu kan kalau dari Bali gitu pindahnya. Saya emang punya wacana pindahnya pun kalau mau pindah tuh ke Jawa aja deh, ke Malang. Pilihnya gitu. Ke Malang. Pilihnya ke Malang karena kotanya juga nggak terlalu gede-gede banget dan nggak terlalu terpencil banget. Kalau harus pindah ke sesuatu daerah itu yang memenuhi segi kesehatan sama pendidikan. Nah Malang itu dua-duanya itu insya Allah lengkap lah gitu. Nggak pun kalau misalnya kita butuh sesuatu kita bisa ke Surabaya juga nggak jauh-jauh amat. Kayak gitu, intinya sih itu. Kota besar yang banyak mallnya gitu ya. Iya. Ya, jadi terus proses menulis layangan putus ini lebih banyak di Kota Malang? Kota Malang. Karena sambil pindah. Kan jadi aku di dekat. Kamu dan anak-anak tuh membagi waktunya antara menulis. Nah itu dia makanya jadi panjang. Panjang banget waktunya karena itu kan juga kalau aku nulis nggak ada feel-nya tuh kayak mandek aja gitu. Jadi abis bekerja
kadang-kadang sambil bekerja sambil nulis, nunggu pasien sambil nulis, nggak ada pasien nulis gitu. Tapi kalau di tempat kerjaan tuh kalau sambil nulis, terus teman kerja aku cie gitu kan males ya, hilang lagi, buyar lagi gitu-gitu. Ya udah kadang-kadang lanjutinnya di rumah kalau anak-anak udah tidur, pulang ke rumah main dulu sama anak-anak udah tidur baru aku nulis gitu. Ketika kamu menulis ini itu lebih ke arah mana sih? Lebih ke arah karena tuntutan penerbit sudah kamu janji sama penerbit, atau sebenarnya ya ini itu adalah sesuatu yang kayak kamu harus selesai ini. Nih kayak ini harus aku tulis. Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kalau yang satu sama penerbit, dan pernah juga penerbit itu sampai ngomong gini, ini mau dilanjutin apa enggak? Kalau nggak mau dilanjutin ya udah biar di-cut gitu. Terus tapi kayak saya harus pengen ngeluarin gitu. Kayak pengen ini cerita harus utuh. Sudah utuh. Harus jadi satu yang bisa dibaca gitu sih. Sudah utuh. Yang mau saya ceritakan? Belum. Masih ada lanjutannya? Harusnya masih. Harusnya masih. Apalagi yang belum tersampaikan? Jadi kan kalau yang novel yang pertama, novel Layangan Putus ini yang udah beredar ini, itu tuh endingnya itu adalah pengharapannya Kinan agar kondisinya dia itu sudah membaik, sudah benar-benar nyaman dengan sang mantan, dengan ayahnya anak-anak, agar anak-anak pun bisa tumbuh kembang nyaman, punya mommy dan daddy yang akur, bersahabat demi mereka. Di buku kedua, seandainya nanti ada tulisannya, isinya akan apa? Kondisi yang baik. Kondisi yang baik. Sudah ada kebayang ceritanya. Oh udah. Kondisi yang baik. Dan itu kamu ceritakan juga sambil kayak penuh dengan perasaan gitu. Karena kalau membayangkan bahwa Kinan harus memperjuangkan pengharapannya itu dengan sama-sama tidak mudahnya juga. Nggak gampang. Rasanya seperti apa kalau itu pun dikasih judul? Proses menjadi baik dari Kinan yang berharap akan baik dan proses dia memperjuangkan itu. Judulnya apa kira-kira? Sebenarnya judulnya mau nyambung aja. Layangan Putus lagi? Iya, tapi karena Kak Feni nanya begitu aku jadi mikir nih. Iya kan? Iya dong. Tapi juga udah nggak Layangan Putus kan? Iya bener. Iya gitu. Jadinya berarti mungkin untuk penggambarannya itu aku harus mikir lagi. Will sih lah, kita tunggu aja. Oke. Nah, kan dari judulnya menarik kan, Layangan Putus gitu. Ini sampai banyak yang membahas ya, karena ini viral dan judulnya pun juga menggelitik gitu. Karena ketika menggambarkan tentang mendua, kenapa banyak orang yang pengen nonton itu karena mereka merasa relate. Sakitnya banyak orang yang merasa pernah walaupun dalam kadar yang berbeda-beda gitu ya. Tapi ada juga yang membahas mengenai Layangan Putus bahwa tidak seharusnya perempuan yang dihadapkan pada kondisi di mana pasangannya mendua itu merasa seperti layangan putus. Dia harus punya kendali gitu dalam hidupnya, dan ketika terjadi hal yang tidak diharapkan, ya kendali itu harusnya tetap ada gitu ya. Kamu ngerasa kalau kamu sendiri sebagai perempuan, kendali kamu tuh apa sih dalam hidup? Karena ada yang merasa bahwa dia sebagai perempuan dia punya kendali atas hidupnya sendiri, yaitu dengan misalnya bekerja gitu. Kendali berarti rel aku lah ya gitu. Bahwa kamu tadi kan kamu ngerasa kayak Kinan ngerasa seperti layangan putus yang kayak apa, dari pelindungnya tiba-tiba nggak tahu arahnya kemana gitu. Oke, kalau misalnya dianggap relnya aku, insya Allah sih ya bismillahnya tuh masih pengennya sih nggak lepas dari ridho Allah aja Kak Rose. Jadi memang makanya tadi aku sebutin kalau Eca itu penuh pertimbangan, penuh banyak pertimbangan. Itu karena ya itu merhatiin rel itu tadi. Pokoknya Allah murka nggak ya, Allah marah nggak, yang kayak gitu sih, lebih ke situ. Lebih ke arah situ.
Nah, ketika kamu menulis ini layangan putus, kemudian jadi sebuah tayangan yang kamu bilang memang agak sedikit berbeda gitu ya, bukan sedikit banyak malah berbeda ya, berbeda. Terus kemudian orang-orang tuh mulai menerka-nerka, karena ada tulisannya di situ kan, based on real life gitu ya kan. Siapa nih? Ini si ini, itu si itu, ini si itu. Kemudian mereka bereaksi. Netizen bergerak. Kamu memandangnya gimana melihat fenomena itu? Ya itu sih kalau bisa nggak usah deh. Jadi kayak dibanding-bandingin lagi, jadi nggak move on. Maksudnya tuh kalau dibanding-bandingin lagi dengan, aduh ya jadi akunya sebenarnya nggak pengen bereaksi kalau udah masalah kesana terus jadi kan ada muncul kubu-kubu. Nah itu yang sangat aku amat sayangkan banget. Ini bagian yang kamu pikirin panjang itu si Eca ini. Mikir panjang ketika menulis di awal take down itu juga. Gitu. Jadi kayak berkubu-kubunya itu yang apa sih yang sampai sekarang itu aku ngarepinnya jangan deh, karena apa ya, pengharapan kondisi yang akan membaik itu jadi semakin buram. Susah ya. Susah diwujudkan. Iya. Padahal sebenarnya maksud semakin kamu rumit, complicated. Pesan yang ingin kamu sampaikan lewat layangan putus, buku layangan putus ini adalah apa? Apa ya? Komunikasi, komitmen yang tadi itu kita kalau sudah punya janji, komitmen itu yang dipegang dan dipegang komitmen dari sebuah komitmen apapun. Kalau sudah kita mulai berjanji, yang jelas kita berjanji itu ya itu yang dipegang teguh gitu. Dan kalau misalnya ada kesalahan, komunikasi itu penting, ngobrol maunya apa, bagaimana, jelas gitu. Itu sih. Meskipun dalam kasus poligami. Ya. Kalau dikomunikasikan akan lebih mudah diterima. Insya Allah. Gitu. Jadi masalah mendua ini dari buku ini adalah kalau itu dikomunikasikan dengan baik, mungkin saja ini bisa berjalan. Iya. Wow. Gitu. Harusnya gitu. Apa yang beda kalau dikomunikasikan dengan yang tidak dikomunikasikan? Rasa apa yang beda? Jadi kan gini ya. Ngomongin syariat, bismillah ya. Dalam syariat sendiri kan poligami itu nggak di apa namanya sunnah gitu, nggak ada salahnya gitu. Tapi ya apa sih namanya, pada saat mau menuju ke sana, prakteknya ke sana itu banyak tahapan atau banyak ilmu yang perlu dipelajari gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba harus dijalani tanpa perlu ada persiapan gitu. Ternyata kan persiapannya panjang gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya emang menuju ke sana ya perlu ada yang namanya belajar gitu. Nah kalau udah kejadian, belajar bareng hayu gitu. Jadi samain persepsi maunya kemana gitu. Insya Allah kalau misalnya itu ada, ya mungkin bisa berjalan seiringan, karena nggak mungkin syariat itu muncul kalau nggak bisa dilakukan. Jadi masalahnya ada di nggak dikomunikasikan. Di komunikasi seperti apa gitu dalam bayangannya yang ideal gitu kalau dalam hubungan mendua? Komunikasi yang atau gini deh, ketika nggak dikomunikasikan, rasa apa gitu yang mengganjal banget ketika itu tidak dikomunikasikan? Marah? Enggak. Tersisih? Tidak masih dilibatkan? Lebih ke gini sih, lebih nggak ngerti maunya tuh arahnya gimana, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Hah? Gitu? Iya, jadi kayak biar kita sama-sama kompak aja maunya kayak gimana sih? Ya kalau gitu, aturannya harus jelas, gitu. Iya, jadi diomongin kalau misalnya berapa hari di sini, berapa hari di situ. Itu udah diomongin sih. Udah diomongin. Siapa yang diajak ke Kapadokia? Astagfirullahaladzim. Enggak sih, gimana ya, lebih ke apa sih namanya? Apa yang nggak boleh dan nggak boleh itu, apakah boleh kayak Kinan kalau yang di film itu kan dia konfrontasi gitu. Itu juga aturan itu konfrontasi, bertemu langsung, itu aturan termasuk aturan gitu yang perlu dibicarakan dalam kondisi mendua. Enggak juga.
Iya, mungkin kayak adjustment buat penyesuaian ritme baru, terus Itu harus diomongin, saya setuju sih. Iya, jadi kan maksudnya ini perubahan tiba-tiba terjadi gitu kan. Izin juga nggak ada gitu kan ya. Iya, kalau izin emang mungkin sebenarnya nggak perlu. Gitu. Oke. Mungkin sebenarnya izin nggak perlu, tapi itu tadi proses penerimaan kalau misalnya untuk menjadi menerima, seenggaknya menerima lah gitu, itu perlu dibicarakan, perlu diobrolin, tapi bagaimana obrolan bisa nyampe kalau nggak ada komunikasi kayak gitu. Jadi buku ini isinya harapan bahwa setelah part 1 di novel Layangan Putus ini, ke depannya dengan kondisi yang berbeda, komunikasinya menjadi lebih baik lagi, gitu kan? Adjustmentnya menjadi lebih baik, walaupun keadaannya berbeda. Itu yang harapannya Kinan, gitu kan? Iya, harapannya Kinan kalau untuk yang episode selanjutnya sih udah adjustmentnya kan berarti pada saat ini kita kalau flashback mundur harapannya pada saat dalam suatu hubungan pernikahan itu ada komunikasi yang baik gitu. Tapi kalau di buku kedua udah tinggal kondisi aja yang ada, kondisi yang udah berpisah, tapi komunikasinya udah enak. Ngobrol sebagai partner membesarkan anak-anak aja. Komunikasinya udah enak. Ada penyesalan nggak di Kinan di buku kedua? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, lebih ke bukan penyesalan untuk dirinya dia, tapi kayak lebih apa? Rasa bersalah lagi, feel guilty ke anak-anak. Karena harusnya anak-anak happy, punya keluarga yang lengkap. Gitu. Apakah dengan mendua anak-anak akan punya keluarga yang lengkap? Bisa jadi, malah lebih mungkin double dong kan ibunya. Itu kira-kira di buku kedua itu. Pergolakan batin Kinan tentang itu. Tapi pasti ada hikmah baik, silver lining dari sesudah Layangan Putus. Layangan itu mungkin lari ke tempat yang lebih indah, di mana dia berlabuh di tempat yang lebih nyaman. Bahwa seperti buku Layangan Putus ini kemudian orang lebih banyak tahu, ada banyak opportunity, kesempatan baru gitu. Kamu melihat itu juga nggak? Ngelihatnya awalnya enggak. Awalnya enggak ya? Sekarang udah mulai kelihatan loh. Ya alhamdulillah ya, yang ada disyukurin. Nah ada disyukuri ya, bismillah, semoga apa sih, berkah aja. Berkah aja. Udah berapa cetakan sih yang terjual dari novel ini? Nggak tahu sebenarnya kalau udah sampai jutaan belum? Enggak, aduh, amin. Nggak tahu sejujurnya kalau angka pastinya, jujurnya tuh nggak tahu. Tapi enggak, baru mau 10.000 paling. Gini dari penerbit pun masih abu-abu, ngasih taunya segitu, tapi belum tahu saya. Tapi mungkin buat ini ya pemirsa, ini spill the tea aja. Tadi kata penulisnya. Kalau lain kali nyediain tisu dong. Ini aku habis ini akan dimarahi oleh netizen. Karos, aduh pelit banget sih. Pelit banget sih. Ini kita lagi nyari endorsan nih. Oh iya, itu nggak apa-apa deh. Tolong. Besok kotak tisu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak usah nggak apa-apa. Bebas nih, udah kita kasih bonus lah ini untuk ini. Ngasih ya bonus. Allah. Besok tolong endorse. Apa namanya? Ini buat pemirsa ya. Tadi kan Dok Echa bilang bahwa novelnya sama ceritanya beda. Ya aku yakin dua-duanya sama-sama bagus. Tapi orang harus baca bukunya karena itu ditulis dengan penuh perasaan. Di malam-malam setelah anak-anak tidur. Di mana ketika penulisnya itu menulis itu dia dalam masa transisi perubahan,
tempat tinggalnya berubah, kehidupannya berubah, ada sebuah keputusan baru yang diambil gitu. Itu pasti akan lebih berasa beda rasanya gitu ya. Lebih Gitu ya? dahsyat kayaknya. Beli bukunya, ingat jangan ada yang kedua nanti. Judulnya Layangan yang Udah Berlabuh. Oh gitu. Oke deh. Terus aku dengar juga, nah ini nih aku tanya, kan banyak orang yang bertanya-tanya, Kapadokia itu ada nggak di buku? Ah ya ada. Impian Kapadokia. kamu? Jadi lebih, aduh, iya sih. Jadi emang Iya lebih. sih atau enggak nih, kalau emang bukan kamu banget, aku mau nanya impian kamu, impian si Kinan yang di buku itu jadi apa sebenarnya? Yang mana dulu yang jawab? Ada ya Kapadokia ada ya? Ada, juga? Kapadokia tuh ada sebenarnya di buku juga. Jadi sebenarnya kalau emang dirunut impiannya Kinan itu balon udaranya. Oh, di Bali ada. Di mana? Di Bogor ada. Cuman Iya bener. Iya bener. Cuma kalau nah waktu ngelihat balon udara di atas, terus ngelihat pemandangan yang bagus dan balon-balon banyak rame gitu, ya Kapadokia yang muncul Iya, gitu yang muncul. pada saat itu gitu. Terus dibaca kan ringkasannya tentang Kapadokia itu. Itu ringkasan tentang Kapadokia itu tuh aku emang udah langsung jatuh cinta itu sama kontur wilayahnya gitu. Tapi dan menunjang impian yang dari kecil, dan impian dari kecilnya tuh naik balon udara gitu. itu impian Kinan atau impian kamu juga ke Kapadokia? Ya, iya. Makanya itu ada juga hal baiknya dari layangan ini sudah berlabuh, dia berlabuh ke sponsor ya. Yang membayari Thanks to. setahun Iya, untuk iya. kemana aja kamu mau, kemana aja, betul ya? Nggak cuma Ke ke Turki Kapadokia sih, ke cuman ke Turki. Turki aja. Ke Turki. Tapi kan selama setahun nih, berarti boleh bolak-balik gitu ya? Boleh bolak-balik. Boleh, tapi ya boleh. Kamu mau bolak-balik kemana? Enggak, ke situ aja kan tapi bawa anak-anak. Oh, bawa anak-anak ya, 4 anaknya jagoan semua ya, cowok-cowok semua. Nah kalau kamu nih sebagai sekarang ibu dengan 4 orang anak dengan buku Layangan Putus, ini ngomong soal komitmen itu tadi, ini apa yang akan Anak kamu lagi. berikan? Kamu akan meninggalkan nilai apa pada anak-anak laki-laki kamu ini? Ketika kelak nanti mereka akan menikah. Kalau ke anak-anak gimana ya Kak Ros? Yang sekarang aku bisa lakuin ke mereka tuh cuma kayaknya tuh penuh permintaan maaf aja gitu loh. Maaf aja ke anak-anak tuh penuh permintaan maaf lah ke mereka. Terus harapannya lagi ya agar mereka jadi anak yang soleh. Udah gitu aja sih, yang penting soleh aja dulu deh. Kalau udah soleh insya Allah udah sesuai sama jalurnya, udah sesuai apa yang diperbolehkan sama syariat, apa yang nggak diperbolehkan mereka tahu. Intinya jalurnya semoga mereka jadi anak-anak yang soleh aja. Nah kalau gimana cara aku nanemin ke mereka untuk nantinya jadi Suami yang membahagiakan istri mereka. suami yang baik gitu ya. Yaudah pokoknya jadi anak soleh. Insya Allah kalau udah basicnya soleh, bisa jadi suami yang baik. Kalau mereka nanti mau mendua, Iya belajar dulu lah nak. Gitu. belajar dulu lah nak. Belajar syariatnya bagaimana kalau mau poligami. Dalam poligami pun sebenarnya kan dalam agama Islam pun kan sebenarnya poligami nggak dilarang. nggak disalahkan. Gitu. Dan memang namanya ibadah, tapi artinya bahwa ada 2 rumah tangga yang harus dijalani. Boleh 4 bahkan. Bahkan boleh 4. Itu artinya tugas yang lebih berat juga dari kepala keluarga. Iya. Bukan cuma sekedar dia menikah, akad nikah, tapi juga bagaimana supaya istri-istri ini akur, anak-anak ini juga sejahtera gitu kan. Dan itu ya nggak mungkin, satu pernikahan aja butuh komunikasi. Iya. Ya Apalagi pokoknya 4. komitmennya itu lagi kan perlu Komitmennya apa sih? Yaitu untuk maksudnya yang untuk dimaksud komitmen komitmen yang mana nih?
apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka janjikan itu yang harus ditepati. Intinya seperti Contohnya itu apa? sih. Janji apa? Janji misalnya Sehidup semati, setia. ya bisa jadi pokoknya apapun yang udah diutarakan. Misalnya nih kalau misalnya dari awal udah ngomong sama seseorang, udah mau meminang seseorang, kalau udah ngomong saya akan jaga, Ya jaga. iya jaga gitu. Saya akan sayangin dia, ya disayangin. Saya nggak akan apa ya? Pokoknya saya kalau memang jaga komunikasi, ngobrol, sharing, ya itu dilakukan gitu semuanya gitu. Terus kalau misalnya mau memulai lagi suatu hubungan yang baru, paling enggak belajar bareng dulu, terus bareng-bareng untuk menuju satu tujuan itu, intinya gitu sih. Oke, jangan sendiri aja terus bye gitu ya. Jangan sendiri aja terus tahu-tahu udah nyampe sana maksa buat sampai bareng gitu. Kan jadi nggak paham maunya kemana. Jadi kesel kan ya kan. Kayak ada dua hal yang seolah-olah disembunyikan dan itu nggak enak kan dalam pernikahan, gitu nggak sih? Kayak ini punya pengalaman lain, ini berbeda nggak di dalam satu frame atau satu gitu gak perasaannya kayak nggak satu frame-nya, iya nggak paham kan? Nggak paham mau kesini. Misalnya gini nih, mau ke Kapadokia, udah nyampe di Kapadokia, terus tahu-tahu ke Kapadokianya nggak ngomong-ngomong, nggak cerita, udah nyampe aja di Kapadokia, terus tahu-tahu maksa, ayo tinggal bareng Kapadokia, ngapain di sini gitu tiba-tiba. Apalagi kalau gini maksanya, ayo kamu juga ke Kapadokia, terserah kamu naik apa gitu ya. Iya, bener, ya kan? terserah naik apanya. Karena aku udah beli tiket, kamu mah terserah kamu mau ngapain, pikirnya sendiri gitu. Iya. Ibaratnya. Jadi kayak bingung mau nyamainnya gimana. Bingung kan, waktu itu belum ketemu sponsor. Iya bener, iya bener. Tapi ngomong sama, nih kalau Dok Echa sendiri berapa gimana? Komitmen setia itu mungkin gak sih bisa dipegang kalau dalam hubungan mendua? Komitmen setia? Itu bisa nggak tetap bisa dipegang komitmen itu dalam hubungan mendua? Apakah mendua jadi itu selalu berkhianat? Iya, makanya aku nggak tahu. Kalau dia mendua itu pasti nggak komit dengan setia dong, atau bisa aja dia setia walaupun dia mendua. Karena setianya konsepnya yang berbeda gitu. Setia sama ini, setia sama itu, setia sama ono. Wallahu a'lam bishawab deh. Tapi kalau iya bisa aja dong dipegang. Setia itu bisa ya? Bisa. Jadi mungkin konsepnya yang tadi setia dan mendua, asal menduanya halal, menduanya sesuai syariat, poligami lagi tadi itu, ya bisa aja setia. Jadi setia dengan yang halal tadi. Itu nih harus perjelas dengan tadi komitmen itu apa. Wah, ini pembicaraan yang sungguh berat ya. Untung ada tisu di akhir-akhir. Kelihatan nggak? Oke. Terus sekarang mau nanya lagi nih sama Mam Echa, dapat sponsor nih setahun ya kan. Emang cuma masuk ke Turki doang? Mintalah ke tempat lain. Kan udah bawa anak-anak, kan setahun ya kan. Ikut, boleh bawa temen gak? Terus kamu mau ngapain lagi? Dari hasil apa yang namanya ini? Berkah gitu dari novel kamu ini. Mau kemana lagi, Dok Echa? Mau kemana lagi? Jalan-jalannya. Kalau lebih ke jalan-jalan tuh nggak jadi prioritas sekarang sih sebenarnya. Nanti. Iya, kalau jalan-jalan sih masih nanti keros. Oke. Setahun soalnya nih masanya cuma setahun, pakai dong. Iya kalau itu racun ya. Kalau itu privilege gitu kan pakai. Insya Allah. Iya. Cuma maksudnya kalau untuk jadi goal sekarang adalah jalan-jalan sebenarnya enggak. Tapi datang manfaatkan. Yang ada. Ya. Nah, dan satu lagi nih, itu kan tadi sponsor datang. Dan ini adalah sorotan, ya kan? Ketika ini booming, orang pasti akan melihat lebih dalam lagi sosok Dokter Echa, Mami ASF ini gitu. Itu ASF itu nama inisial anak-anak ya.
Kemudian ya pengen tahu gitu. Kamu udah siap belum? Itu dia. Kaget. Kaget, masih kaget ini. Masih Setelah kasus Facebook itu, iya benar. terus ini lagi. Terus banyak kan sorotan, ternyata kan Mami ASF tuh kalau gini, gitu. Ada omongan-omongan gitu, udah siap belum? Kalau itu aku udah kayak yang kesampingin. Pasti semua orang kan ada pro kontranya ya. Jadi lebih fokus ke apa yang aku kerjain aja sekarang. Jadi dari sorotan ini yang berat buat kamu apa? Sorotan. Nggak aku pikirin. Oh, kan nggak kamu pikirin? Jadi kalau misal lebih ke kaget juga, nggak nyaman. Tahu-tahu lagi kerja, lagi praktek, ada yang datang mau wawancara, itu lagi nggak mau. Jadi kalau maaf aja kalau dari wartawan aku masih belum berani. Karena kalau mau wawancara harus disiapin dulu, dia mempersiapkan diri ya. Apa gitu ya? Masih kaget sama judul yang keluar gitu loh. Ngobrol terus judulnya setelah diselingkuhi, Mami ASF begini kondisinya. Aduh. Lebih kaget ya, kok ini gini? Dia sosok Kinan yang sesungguhnya gitu. Yang gitu. Jadi kayak jadi kamu misalnya nih di vlog ini kamu maunya judulnya apa? Itu. Apa ya? Spill the tea. Spill the tea. Mom ASF. Spill the tea. Yeah. Apa yang sesungguhnya terjadi gitu aja ya? Tetap bingung. Jadi judul itu membuat kamu was-was. Sama itu mungkin kamu yang nggak nyaman tadi dibanding-bandingin sehingga jadi. Sama masih kayak dikorek-korek yang lalu-lalu. Jadi kayak nggak move on dong, iya gitu. Padahal ceritanya udah berbeda-berbeda. Padahal sebenarnya udah mau keluar buku kedua ya kan? Iya. Oke, gitu. Dok Echa, terima kasih banyak udah berbagi cerita. Menarik sekali bahwa ternyata bukunya tujuannya adalah untuk ya kalau udah komit tuh begitu, bahwa komit itu bukan semata-mata tadi ya, kalau bukan semata-mata harus ya bayangan orang setia itu bagaimana gitu, tapi apapun yang dihadapi dalam sebuah keluarga itu komunikasi itu penting, termasuk ketika memutuskan untuk berpoligami. Itu yang mau kamu sampaikan dalam buku yang pertama. Dan berharap bahwa komunikasi itu apapun bentuknya tetap bisa terjalin, terutama ketika ada anak-anak. Iya, pengharapan adanya komunikasi. Komunikasi. Walaupun mungkin pernikahannya tidak berhasil, tapi sebagai orang tua harus tetap memperjuangkan komunikasi itu. Itu yang mau disampaikan di buku Layangan Putus. Iya, ya mau sampai kapanpun kan kita Kinan. Nggak bisa akan putus lah gitu hubungannya karena ada anak-anak dong gitu. Jadi mau ada kebimbangan, amarah, emosi, kecewa, ragu, itu semua akan pupus, itu semua akan akan pudar. Karena kita bersaudara karena anak-anak gitu. Kita punya anak-anak nih. Bersaudara karena, dan kamu bercerita itu masih karena anak-anak ya. Karena semua kembali ke anak-anak. Kamu ingin minta maaf apa? Semuanya anak-anak. Nah, kemudian kenapa namanya Aris? Gak apa-apa, pop out aja. Lydia Danira komplit loh itu namanya ya. Lydia Danira itu tidak ada di novel. Jadi namanya siapa di novel? Gak ada. Gak ada namanya? Gak disebutkan, gak ada part. Ada gambaran sifatnya gak tuh si perempuan itu? Ada partnya sedikit. Tapi kenal gak si Kinan sama si perempuan itu? Kenal. Sahabatnya? Enggak. Kenal aja? Baca deh bukunya. Baca deh bukunya. Gemes ya kan? Gitu. Terus? Ya udah, kalau Kinan emang suka aja aku sama nama Kinan. Oh kan Kinan, emang suka aja gitu ya? Jadi dari zaman kuliah dulu itu Kinanti, itu emang pengen banget kalau nanti punya anak cewek namanya Kinanti. Oh ya, nanti deh kalau punya anak cewek. Kinanti namanya.
Piranti ya gitu. Terus kalau karakter si Mas Aris ini, karakternya sama kayak karakter di cerita serial sama karakternya atau ada yang beda? Kalau di serial kan lebih dimunculin perselingkuhannya tadi ya? Bukan yang di novel? Karakternya Mas Aris di novel kayak apa? Karakternya Mas Aris di novel itu tegas, dominan. Gaslight juga nggak? Apa? Gaslighting. Apa? Gaslight yang gaslighting. Apa sih itu? Yang suka gitu, yang bikin kalau dia salah suka bikin Kinan jadi ngerasa Kinan yang salah gitu. Kamu udah gila ya gitu. Kamu tuh astaga gitu. Baca sendiri deh. Dan nilai sendiri deh. Gitu. Gitu ya. Aduh aku jadi penasarannya, kayaknya seru nih. Baca bukunya juga. Iya baca deh. Aku bakalan kayak gini butuh tisu gak kalau baca? Enggak deh, kayaknya kalau Kara susah dipancing nangisnya. Aduh ya. Oke. Baik, itulah tadi ya, spill the tea. Aduh ada banyak sekali yang spill. Silakan minum dulu loh tehnya ya. Kan udah aku kasih tisu, udah aku kasih teh. Jangan marahin aku lagi. Ya, jangan lupa kalau yang udah nonton serial Layangan Putus, baca juga bukunya. Karena ternyata Besok aku kirimin ya. Oke. Gitu. Nanti aku nangis gak tapi kalau aku enggak, baca. kalau Kara Nanti aku suka jadi kan. kesel nggak? Nanti jadi aku pengen jadi ketemu Mas Aris nggak gitu. Nanti kalau pengen kasih tahu aku deh. Terus mau diapain? Mau dikenalin. Boleh. Enggak tahu Mas Aris siapa sih? Reza Nggak tahu, Radian iya dong, Reza ya Radian. kan? Tuh mah aku kenal. Best friend lah. Oh iya, kenalin dong. Kamu udah pernah ketemu Reza Radian belum? Ketemu di press conference itu aja. Oke, terus kamu kalau lihat acting mereka itu nonton kan serialnya? Nonton serialnya itu episode pertama. Nonton episode pertama terus ya udah kaget aja. Oh ceritanya gini ternyata gitu. Yang bikin kaget? Ya beda banget sama cerita di buku karena kan emang. Tapi kamu ngebayang nggak sosok Mas Aris di buku itu ternyata di serial Reza Radian gitu? Sebelumnya sih kan emang ini kan ceritanya mau diangkatnya kan ke film Kak. Oh film tadinya, bukan Layar serial. lebar, iya. Cuma kan ke bentur COVID Pandemi. kan, pandemi. Kamu bayanginnya di novel tuh Mas Aris tuh kayak siapa nih? Kamu sendiri kalau misalnya itu diangkat di film, kamu ngebayangin Mas Aris tuh siapa? Cocok nggak nih sama Reza Radian? Siapa? Nggak tahu siapa. Tapi kalau Reza Radian cocok nggak? Atau terlalu cakep sebenarnya? Nggak tahu siapa bener deh kan sebenarnya aku juga jarang nonton nih. Iya. Jadi Ya kan kamu ngebayang dong nulis Mas Aris. Terus kamus aku atas aktor-aktor itu tuh minim banget. minim. Tapi waktu Reza Radian naik, wah oke, bagus. Keren ya. Nah ini sosok yang nggak ada namanya di buku kamu itu kan pemerannya ini siapa? Anya Geraldine. Mewakili nggak itu? Itu kaget sih emang. Ini apa namanya? Kok pinter banget milih peran gitu. milih karakternya, pemerannya cocok. Iya pemerannya kok langsung ke Cocok Anya nih. Dengan yang di novel. Di Bisa novel mewakili. nggak ada. Iya tapi kan ada rasanya kan ada rasanya. Oh gitu ya. Rasanya ada kan? Oke. Rasanya sama dong berarti kayak di sini ya. Ya pokoknya kalau di novel sebenarnya nggak diceritakan dan nggak digambarkan. Tapi kalau waktu dimunculkan ada rasanya, ya saya cuma bisa bilang ke apa sih? Kalau pemilih peran itu apa? Produser, casting, caster, director. itu casternya good job. Good job. Udah, bisa apa dong? Gitu. Oh Putri Marino sekarang, Putri Marino. Kalau Putri Marino? Bravo. Bravo. Karena aku sendiri juga waktu itu ditanyain kan, maksudnya ada saran nggak Mbak Eca siapa? Aku tuh rada-rada ini loh, rada-rada apa namanya, rada-rada abu-abu juga, bingung juga karena minim banget kok
kamus aku sama aktor aktris tuh minim gitu. Tapi good job, bravo. Mas Aris masih agak bingung di jawabannya. Gitu. Oke Dok Echa, terima kasih banyak untuk waktu dan sharing ceritanya. Jangan lupa baca bukunya. Nanti kirimin aku ya. Nanti kalau aku mau ketemu Mas Aris. Kasih tahu ya lah. Good luck. Oke, good luck. Gitu. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Ambil hal yang baik dari cerita ini ya. Kalau kita mau komentar ya komentar aja, tapi nggak usah dibanding-bandingin. Nggak usah dibanding-bandingin. Cukuplah sampai di sini saja. Gitu ya. Karena di buku itu Kinan berharap untuk hubungan yang lebih baik lagi dari komunikasi. Oke, Spill the TV. Sampai jumpa lagi.